semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika akademik dan bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu materi yang pertama, prinsip dalam etika bisnis dan contohnya. Yang kedua, hubungan etis konsumen dan perusahaan. Yang ketiga, etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dan yang keempat, pemahaman GCG dan prinsipnya. Dan yang terakhir yaitu pemahaman CSR dan contoh kasusnya. Etika bisnis dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika bisnis menyoroti segi-segi moral dalam hubungan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran ini sangat penting, artinya bagi masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding dalam pasar yang terbuka dengan barang dan jasa yang beragam dan berlimpah ditawarkan ke dalam pasar. Dengan mudah konsumen berpaling dari satu produk ke produk yang lain. Maka cara-caranya yaitu tipu menipu bukan lagi cara bisnis yang baik dan berhasil. Kejujuran adalah prinsip yang justru sangat penting dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama. Ketiga yaitu jujur dalam hubungan kerja intern dan suatu perusahaan. Kejujuran dalam perusahaan adalah inti dari kekuatan perusahaan itu. Perusahaan itu akan hancur kalau suasana kerja penuh dengan akal-akalan dan tipu menipu. Kalau karyawan diperlakukan secara baik dan manusiawi, diperlakukan sebagai manusia yang punya hak-hak tertentu, kalau sudah terbina sikap saling menghargai sebagai manusia antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu adalah bila kita menjalankan suatu usaha, kita selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawan. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja. Sebaliknya, karyawan pun harus selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Selain dalam hubungan kerja, dalam tawar-menawar barang atau jasa pun harus ada kejujuran, seperti kita menentukan harga yang tepat untuk kualitas barang atau jasa yang dijual. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonom merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Untuk bertindak secara otonom diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menuntutnya terbaik itu. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Karena tindakan etis adalah tindakan yang bersumber dari kemauan, baik secara kesadaran pribadi. Hanya karena seseorang mempunyai kebebasan, ia bisa dituntut untuk bertindak secara etis. Dengan otonomi, pelaku bisnis dan karyawan dalam perusahaan manapun tidak lagi diperlakukan sebagai sekadar tenaga yang dieksploitasi sesuai kebutuhan bisnis dan demi kepentingan bisnis.
Bisa dikatakan dengan kata lain, dengan otonomi, para pelaku bisnis benar-benar menjadi subjek moral yang bertindak secara bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti sebagai subjek moral tidak lagi sekedar bertindak dan berbisnis seenaknya dengan merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Contohnya yaitu adalah seseorang harus tahu kegiatan dibanding apa yang sedang dijalani, situasi apa yang diharapkannya, apa yang diharapkan orang tersebut, dan akan seperti apa bisnis itu ke depannya. Jadi seperti orang itu harus sadar dan tahu baik bahwa dirinya dan perusahaan maupun bagi pihak lain. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Dengan adanya prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Contoh dari prinsip keadilan yaitu adalah perdagangan yang menjual daging di pasar yang sama-sama menjual daging sapi. Keadilan ini harus mereka tegakkan supaya ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti salah satu merasa dirugikan, yang dirugikan ini boleh menuntut secara hukum. Selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Dari prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengkomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena Anda ingin untung dan saya pun ingin untung, maka sebaiknya kita menjalankan bisnis dengan saling menguntungkan. Maka dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar pesaing bisnis berusaha melahirkan win-win situation. Contohnya dari prinsip ini adalah toko skincare menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari produk skincare tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yaitu prinsip ini sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluarga maupun ke dalam perusahaan. Contohnya dari prinsip ini adalah perusahaan yang menjaga nama baiknya dengan menanamkan integritas moral seperti memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna layanan. Materi ini bersumber dari Keraf, Sony, and Robert H. Imam, yaitu Etika Bisnis dari Yogyakarta, Kanisius 1998. Materi yang kedua yaitu hubungan etis konsumen dan perusahaan. Yaitu konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencapai keuntungan di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen, Peter Drucker, menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan, pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah produk. Produsen juga memiliki sebuah kepentingan
untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seseorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler atau handphone. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji, coba dan juga siap digunakan. Adapun garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produk tentang produk yang sudah dibeli. Adapun pelindungan terhadap konsumen, ada beberapa hak perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Di antaranya yaitu hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya yaitu pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen, yaitu misalnya dapat menyebabkan penyakit kanker. Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek kecelakaan tersebut, yaitu konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat atau produksi yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan sebuah produk tersebut. Selanjutnya yaitu hak atas informasi. Hak atas informasi yaitu konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai sebuah produk yang akan dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga risiko yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan produk tersebut. Jika pengguna media promosi, cetak, dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya yaitu hak untuk memilih dalam sistem ekonomi. Pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tertentu. Yang selanjutnya yaitu hak untuk didengarkan. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan jumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa yang terjadi, keharusan atau aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Yang selanjutnya yaitu hak lingkungan hidup. Melalui produk yang digunakan, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor penting yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Materi di atas yaitu bersumber dari artikel Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis Warta Dharmawangsa 2018. Materi selanjutnya yaitu etika pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Sebagai ilmu, pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan. Jenis pertama yaitu programmatic, yaitu prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan masalah itu berulang-ulang. Yang kedua yaitu non-programmatic,
yaitu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Etika pengambilan keputusan individu. Yang pertama yaitu gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Yang kedua yaitu filosofi. Pola pikir seorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu tersebut. Yang selanjutnya itu pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencapai sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi salah satu sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencapai sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Yaitu umur, faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang pembedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Yang selanjutnya itu kode etik. Di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Reward dan sanksi, yaitu perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu. Bagi pula sebaliknya, etika pengambilan keputusan kelompok. Dalam menetapkan target dan tujuan, kelompok lebih baik daripada individu karena jumlah pengetahuan yang lebih banyak pada kelompok dalam mengidentifikasi suatu masalah atau penyebab dan pengembangan solusi alternatif. Upaya individu dari anggota kelompok penting untuk memastikan pencarian luas dalam berbagai fungsi organisasi dalam mengevaluasi solusi alternatif. Penilaian kolektif kelompok dengan sudut pandang lebih luas lebih baik daripada pengambilan keputusan individu dalam memilih solusi. Integritas kelompok dan pencapaian konsekuensi biayanya menghasilkan penerimaan resiko yang lebih tinggi daripada yang diterima oleh pembuat keputusan individu. Implementasi dan tindakan lanjut dari suatu keputusan, terlepas dari buat oleh kelompok atau tidak, biasanya dijalankan oleh manajer individual. Materi tersebut bersumber dari Fahmi Irham 2017, yaitu Etika Bisnis, Teori Kasus dan Solusi, Bandung Alphabeta. Materi yang selanjutnya yaitu GCG, Good Corporate Governance, merupakan salah satu sebuah kunci keberhasilan suatu perusahaan agar dapat tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang dan memenangkan persaingan bisnis global sekarang ini. Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan berbagai pengendali perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan dua hal. Yang pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk menerima informasi secara akurat dan tepat waktu, dan kedua, tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan tentang segala informasi tentang kinerja perusahaan, pemilik, dan stakeholder atau pemangku kepentingan. Adapun dari GCG sendiri yaitu mempunyai tujuan bagi perusahaan pesaing untuk mendapatkan modal. Kecenderungan saat ini adalah untuk lebih fokus pada penerapan good governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting bagi dunia usaha. Meningkatkan kemampuan bersaing, memperebutkan modal di pasar global, mengurangi resiko perubahan tak terduga dan provokatif. Investasi jangka panjang, penguatan sektor keuntungan keuangan,
mempromosikan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja keuangan yang sempurna. Untuk melindungi hak dan kepentingannya, pemangku kepentingan lainnya meningkatkan nilai saham dan perusahaan, merampaikan kegiatan komisaris dan dewan, meningkatkan kualitas hubungan antara komisaris dan manajemen untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Adapun prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu ada yang pertama transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu transparansi dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam komunikasi informasi penting tentang perusahaan. Yang kedua yaitu accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab lembaga perusahaan untuk tata kelola perusahaan yang efektif. Yang ketiga yaitu responsibility atau tanggung jawab, yaitu kesesuaian compliance dalam pengelolaan perusahaan. Juga terdapat prinsip-prinsip perusahaan secara keseluruhan, hukum dan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu independensi atau kemandirian, di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan manajemen yang tidak memenuhinya peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang kuat dan sehat. Yaitu yang terakhir fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam pelaksanaan hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul dari kontrak dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Materi tersebut bersumber dari Wibowo 2010, yaitu implementasi Good Corporate Governance di Indonesia dari Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 10.2. Materi selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu konsep luas yang dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada perusahaan dan industri. Melalui program CSR, filantropi dan upaya sukarela bisnis dapat bermanfaat bagi masyarakat sambil meningkatkan merek perusahaan mereka. Agar perusahaan dapat bertanggung jawab secara sosial, yang pertama-tama yaitu perusahaan harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pemegang sahamnya atau stakeholder. Perusahaan yang mengadopsi program CSR bisnis sering mengembangkan bisnis mereka ke titik di mana mereka dapat memberikan kembali kepada masyarakat. Jadi CSR ini biasanya merupakan strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan besar. Lagi pula, semakin terlihat dan sukses sebuah kooperasi, semakin besar tanggung jawab yang dimilikinya untuk menetapkan standar perilaku etis bagi rekan pesaingnya dan industrinya. Adapun jenis tanggung jawab sosial perusahaan secara umum ada 4, yaitu jenis pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk terlibat dalam dalam salah satu dari ini secara terpisah, dan kurangnya keterlibatan dalam satu area tidak serta-merta mengecualikan perusahaan dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab lingkungan merupakan pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang berakar pada pelestarian alam. Melalui operasi yang optimal dan didukung dari sebab-sebab terkait sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa ia meninggalkan sumber daya alam lebih baik daripada sebelum beroperasi. Perusahaan juga sering mengejar pengolahan lingkungan melalui mengurangi polusi atau limbah, konsumsi sumber daya alam, dan emisi melalui proses manufakturnya. Mendaur ulang barang dan bahan di seluruh prosesnya, termasuk mempromosikan praktek penggunaan ulang dengan pelanggannya, mengimbangi dampak negatif dan dengan mengisi kembali sumber daya alam atau penyebab pendukung yang dapat membantu menetralkan dampak perusahaan. Misalnya yaitu produsen yang menebang pohon
mungkin produsen itu berkomitmen untuk menanam dalam jumlah yang sama atau lebih, mendistribusikan barang secara sadar dengan memilih metode yang berdampak paling kecil dari emisi dan polusi, menciptakan lini produk yang meninggalkan nilai-nilai lini, misalnya yaitu perusahaan yang menawarkan mesin pemotong rumput berbahan bakar gas dapat merancang mesin tersebut untuk pemotong rumput listrik. Tanggung jawab etis adalah pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang berakar pada tindakan yang adil dan etis. Perusahaan sering menetapkan standar mereka sendiri meskipun kekuatan atau tuntutan dari eksternal oleh klien dapat membentuk tujuan suatu etis. Contoh tanggung jawab etis meliputi perlakuan yang adil di semua jenis pelanggan tanpa memandang usia, ras, budaya atau orientasi seksual. Yang selanjutnya yaitu perlakuan positif terhadap semua karyawan termasuk gaji dan tunjangan yang menguntungkan, melebihi batas minimum yang ditawarkan. Ini termasuk pertimbangan pekerjaan yang adil untuk semua individu terlepas dari perbedaan pribadi. Perluasan penggunaan vendor untuk memanfaatkan pemasok yang berbeda dari berbagai jenis kelamin, status veteran, atau status ekonomi. Pengungkapan yang jujur tentang kekhawatiran operasi kepada investor secara tepat waktu dan penuh hormat meskipun tidak selalu diamankan. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengolah hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder secara eksternal melebihi apa yang diwajibkan secara hukum. Yang terakhir yaitu tanggung jawab filantropi. Tanggung jawab filantropi adalah pilar tanggung jawab dari perusahaan yang matang, bagaimana perusahaan bertindak dan bagaimana berkontribusi kepada masyarakat. Dalam bentuknya yang paling sederhana yaitu tanggung jawab filantropi mengacu pada bagaimana sebuah perusahaan tersebut membelanjakan sumber dayanya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik ini. Termasuk apakah perusahaan tersebut menyumbangkan amal atau tujuan yang diyakininya. Ya, apakah perusahaan hanya melakukan transaksi dengan pemasok atau vendor yang sejalan dengan perusahaan tersebut saja, atau apakah perusahaan mendukung upaya filantropi karyawan melalui cuti atau kontribusi yang sesuai, atau apakah perusahaan mensponsori acara pelangganan dan penggalangan dana atau hadir di komunikasi untuk acara terkait. Yang terakhir yaitu tanggung jawab keuangan. Tanggung jawab keuangan merupakan pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang menyatukan 3 bidang di atas. Sebuah perusahaan membuat rencana untuk lebih fokus pada lingkungan etika dan filantropis. Namun, perusahaan harus mendukung rencana ini melalui investasi keuangan program, donasi atau riset sebuah produk itu. Ini termasuk pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan untuk produk baru yang mendorong keberlanjutan suatu produk. Merekrut berbagai jenis bakat untuk memastikan tenaga kerja yang beragam. Inisiatif yang melatih karyawan tentang DEI, kesadaran sosial atau masalah lingkungan. Proses yang mungkin lebih mahal tetapi menghasilkan hasil CSR yang lebih besar. Memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan tepat waktu termasuk audit eksternal. Di sini saya akan memaparkan yaitu contoh kasus dari Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu pada perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks telah lama dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan dampak sosial global 2020, di tonggak pencapaian ini termasuk mencapai 100% kopi yang bersumber secara etis, menciptakan jaringan petani global, dan memberi mereka 100 juta pohon pada tahun berikutnya yaitu tahun yang akan datang 2025.
melapori bangunan hijau di seluruh tokonya, menyumbangkan jutaan jam layanan masyarakat, dan membuat program perguruan tinggi inovatif untuk karyawannya. Sebagai sebuah perusahaan, Starbucks Indonesia dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang serius dalam menjalankan tanggung jawabnya. Semua stakeholdernya, termasuk kepala petani kopi yang merupakan sumber utama penyumbang bahan-bahan yang akan dijual di seluruh store Starbucks Indonesia. Starbucks Indonesia melaksanakan program ini bukan hanya semata-mata menjalankan regulasi pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan, yang disebut Undang-Undang PT, tempatnya menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan, dan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, yaitu baik bagi perseroan sendiri, komunikasi setempat, kemauan masyarakat pada umumnya, melainkan demi memelihara serta mengedukasi petani kopi yang dinilai masih banyak menganut kepercayaan leluhur mereka dalam menanamkan kopi yang tidak sesuai dengan penanaman kopi yang baik dan benar. Materi tersebut yaitu bersumber dari strategi Corporate Social Responsibility Starbucks Indonesia dalam mengedukasi para petani kopi melalui program Ad in a Cup Mirza Aulia Davis Regonda Perlindungan tahun 2022. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Widiawati Septiliani, NIM 2111100002953 dari kelas MC. Terima kasih.